yang sampaikan. Pertama adalah menyampaikan jawaan itu diseleksi oleh para penguji dan dilanjutkan nanti apabila layak untuk maju sidang dan dilanjutkan dengan menyampaikan surat menyampaikan juga akan pembedahan atau pengkajian dari skripsi yang sudah lakukan dalam penelitian. Mereka sudah siap. Baik, dan bersilakan. Dimohon kepada Bapak Budi memberikan respon ataupun tanggapan dari pembacaan Al-Quran. Belakang saya dulu, ya. Cukup ya. Ya. Oke. Ada tanggapan? Oh, perlu banyak belajar. Gurunya, bapaknya, itu dihafal 3 minggu. Nah, membaca Baqarah yang pertama aja itu gurunya ngajarin. Belajar lah banyak-banyak kali baca. Sudah bisa lah. Terus hidup. Oke, baik. Kami komentar jelas. Beragama itu ya haruslah betul menguasai tafsir dan ya Quran, apalagi menulisannya ya. Baik, terima kasih. Silakan selanjutnya kepada kami membacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Dewan Penguji baik Ketua, Sekretaris, Penguji 1 dan Penguji 2, di mana saya hari ini diberikan kesempatan untuk sidang hari perkuliahan saya yaitu sidang skripsi, di mana saya ucapkan pertama sekali terima kasih kepada pendidik saya, pendidik 1, pendidik 2, kemudian di sini saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu, di mana nama saya ini Hairani dengan NPM atau nomor hidup pokok mahasiswa saya 0104 12 10 09. Saya dari Fakultas Tarbiyah jurusan PAI Pendidikan Agama Islam.
di mana seperti saya hari ini yaitu mengangkat judul atau mengangkat tema tentang penerapan media audiovisual dalam meningkatkan intelijensi siswa pada materi adab makan dan minum kelas 8 semester genap atau semester 2 di SMP Negeri 8 Karangbaru, Kecamatan Karangbaru, Kabupaten Aceh Tengah. Baiklah, di sini saya akan memberikan abstrak saya kepada seluruh dewan pengemudi, di mana abstrak saya itu kemampuan siswa yang baik adalah kemampuan siswa yang selalu menggunakan daya ingatnya. Nah, di mana siswa itu selalu dituntut untuk keaktifannya. Kemudian, jika siswa terlihat aktif, maka kemampuan berpikir siswa itu juga berjalan. Nah, sebaliknya adanya hubungan timbal balik antara siswa dan guru ataupun antara si pendidik dan si yang dididik. Nah, kemudian untuk mewujudkannya maka diharapkanlah media audiovisual ini dapat meningkatkan intelijensi setiap siswa yang saya teliti. Nah, di sini saya menggunakan penelitian kualitatif. Kualitatifnya itu berupa PTK atau penelitian di mana kelas, di mana saya tahu dan saya teliti juga teman-teman saya semuanya mereka menggunakan metode kualitatif, akan tetapi saya sendiri menggunakan judul saya menggunakan penelitian di mana kelas, di mana saya tertarik sekali dari awal perkuliahan saya tertarik dengan penelitian tindakan kelas yang saya lakukan. Nah, di sini di penelitian tindakan kelas yang saya lakukan itu saya melakukan hanya 2 siklus. Nah, kenapa saya lakukan hanya 2 siklus? Karena saya lihat di siklus kedua apabila di dalam penelitian tindakan kelas terjadi perubahan di siklus kedua sampai 80%, maka dikatakan penelitian tindakan kelas itu sukses atau berhasil. Nah, yang saya lakukan di penelitian kedua itu, saya lihat sudah sukses di penelitian atau siklus keduanya, karena saya melihat seperti ini. Di siklus pertama itu hanya saya capai 65%-nya aja, 60 sampai 65. Sedangkan di siklus kedua itu meningkat sampai dari 60 sampai 65 meningkat menjadi 80%. Nah, disitulah saya tertarik dengan menggunakan PTK. Nah, analisis yang saya lakukan atau observasi yang saya lakukan di sekolah tersebut, saya melakukan observasi menggunakan media web ataupun menggunakan setelah guru menggunakan media audiovisual itu, siswa sendiri yang aktif. Nah, di mana hasil tes kalinya yang saya lakukan, yaitu yang saya dapati, awalnya observasinya itu hanya di siklus pertama 65,69%, akan tetapi meningkat di siklus keduanya mencapai 93,99%. Nah, begitu juga dengan sesi tanya jawab kepada siswa yang saya lakukan. Di siklus utama hanya mencapai 65,6%. Sementara di siklus keduanya saya mencapai hasil yaitu 89,66%. Makanya saya bilang di siklus kedua itu bisa dikategorikan berhasil. Nah, saya lakukan penelitian tersebut itu enggak hanya semata-mata atau saya cuma menjiplak angka yang ada, akan tetapi saya di situ juga mencantumkan beberapa rumus yang saya cari untuk observasinya, untuk tanya jawabnya anaknya, kemampuannya, intelijensi anaknya, di situ yang saya lakukan. Nah, di situ yang saya lakukan penelitiannya untuk mencari, saya singgung sedikit untuk mencari nilai rata-rata yang saya cari untuk siklus pertama maupun siklus kedua. Saya menggunakan perbandingan antara berapa jumlah anak, kemudian dibagi dengan berapa yang tuntas. Hasilnya itu yang kita jumpai di siklus pertama. Baik di siklus kedua juga saya melakukan hal yang sama. Ternyata di siklus pertama nilai anak-anak masih rendah. Ketika saya menggunakan media tersebut, kemudian saya lakukan siklus yang kedua, yaitu ketika menggunakan media tersebut anak-anak semakin menarik, apalagi materi yang saya gunakan yaitu materi adab makan dan minum. Kenapa saya ambil materi tentang adab makan dan minum? Yang pertama, untuk saya perhatikan di SMP tersebut ya Pak, atau dewan penguji, yang saya lihat untuk adab makan dan minum anak-anak aja itu enggak teratur, tidak sesuai dengan adabnya. Nah, ketika pose berlangsung, anak-anak makan berlarian, tanpa habis itu makan sambil berbicara, bisa saya berdiri. Makanya di situ saya tertarik untuk menguji atau meneliti tentang materi adab makan dan minum di dalam kelas menggunakan media tersebut. Seperti itu Pak. Kemudian
Di sini juga disinggung masalah intelijensi siswa. Nah, intelijensi itu adalah kesanggupan yang dilakukan seseorang anak, ya kan, atau melibatkan proses berpikir anak. Nah, proses berpikir anak di situ yang dilakukan. Karena kenapa? Semua siswa, baik siswi maupun siswa di SMP Negeri 8 Tahun Baru, bukan hanya di SMP Negeri 8 Tahun Baru, tapi di seluruh sekolah itu selalu menggunakan yang namanya tahapan untuk berpikir. Nah, jadi mungkin menggunakan media audiovisual itu sangat menarik. Karena kenapa menariknya? Pertama, mudah diingat. Yang kedua, anak-anak mudah melakukan pembelajaran, tidak seperti zaman dahulu. Anak-anak hanya menggunakan daya ingatnya aja atau daya berpikirnya aja ketika guru menjelaskan, hanya menonton, mendengar gurunya aja, kemudian berhayal. Kalau menggunakan media audiovisual ini, mereka tidak perlu lagi berhayal, tapi bisa melihat langsung dan mendengar suaranya langsung seperti itu, Pak. Makanya disitulah terjadinya peningkatan kepada setiap siswa dan siswi yang dilakukan. Kemudian selanjutnya media audiovisual ini sebenarnya tidak hanya di SMP Negeri 8 Tahun Baru saja yang diterapkan. Karena kenapa yang saya teliti, mungkin menggunakan media audiovisual itu hal yang mudah, akan tetapi yang saya lihat kembali sebenarnya untuk sekarang ini yang sangat sulit untuk guru pelajari adalah cara menggunakannya, teknik cara penggunaannya. Akan tetapi sebenarnya cara penjelasannya itu lebih mudah digunakan. Teknik penggunaannya sendiri guru-guru masih merasa takut, masih merasa kurang yakin menggunakannya. Karena kenapa? Mungkin mereka zaman dahulu belum mendalami yang namanya teknologi seperti media audiovisual. Tetapi guru zaman sekarang itu sudah menjawab sendiri tentang media audiovisual. Gitu. Nah, jadi media audiovisual berhubungan dengan intelijensi siswa itu sangat berpengaruh. Karena kenapa berpengaruh yang saya katakan, ketika guru menghidupkan medianya tersebut, kemudian guru nggak payah lagi atau tidak payah lagi menjelaskan materi pembelajaran yang dia lakukan. Nah, melainkan guru hanya menghidupkan media tersebut, kemudian anak-anak hanya menontonnya, mendengarnya, melihat gambarnya, kemudian setelah sesi pembelajaran itu guru-guru hanya berkata kepada siswanya, tarik kesimpulannya, apa yang kalian dapat, apa yang kalian pelajari tentang pembelajaran tersebut. Nah, di situ guru nantinya ketika diskusi berlangsung, guru hanya menyampaikan kesimpulannya aja, atau apabila terjadi sesi tanya jawab antara kelompok satu dengan kelompok yang lainnya, di situ nanti guru yang meluruskannya seperti itu. Nah, jadi gurunya itu sebagai fasilitatornya juga, atau sebagai pelengkapnya di dalam kelas tersebut. Terima kasih. Baik.